Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelina Nadia dengan NIM 12S22015. Baik, pada T07 kali ini yang berjudulkan Disjoint, yang dimana ini kelanjutan dari code-code minggu lalu. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu di readme-nya. Nah, pada tugas terstruktur kali ini, kita akan melakukan analisis kembali terhadap studi kasus akademik simulator, serta mengembangkan sebuah fitur tambahan. Lanjut, di sini ada rethinking, berjulkan rethinking mendapatkan 100 poin, yang dimana ini bersihkan di driver one. Bila diperhatikan, terdapat sebuah persoalan dari studi kasus akademik simulator, yakni robotness. Nah, ini ilustrasi dari readme-nya, dari code ini. Dalam operasional kegiatan akademik, 1 tahun akademik diselenggarakan dalam 2 semester reguler dan sebuah semester antara. Dalam 1 semester sudah dapat dilaksanakan lebih dari 1 mata kuliah dan setiap mata kuliah dapat diikuti oleh sekumpulan mahasiswa. Penyelenggaraan perkuliahan suatu mata kuliah pada suatu semester dengan semester lainnya dapat dilakukan oleh dosen atau tim dosen. Sebagai contoh, mata kuliah operating system pada pelaksanaan sebelumnya diampu oleh GPS, THS, dan AZP. Namun pada pelaksanaan berikutnya diampu oleh GPS dan THS. Nah, bila hal di atas dapat diantisipasi dengan baik, maka solusi dapat menyajikan sejarah pelaksanaan perkuliahan, course history mulai dari semester dan tahun akademik di mata kuliah, yaitu course, tersedia untuk pertama kali hingga periode akhir. Lebih lanjut, untuk setiap periode, juga dapat disajikan daftar mahasiswa enrollment yang mengikutinya, beserta prestasi atau grade yang diraihnya. Nah, what should we change? Inilah daftar operasi yang diperlukan pada solusinya. Kita menambahkan data dosen yaitu lecturer, di lecturernya, lalu menambahkan data mahasiswa di student. Untuk lebih detailnya lagi kita bikin student detail, menambahkan data mata kuliah itu course, menambahkan data periode pelaksanaan perkuliahan itu course opening. Selanjutnya di sini ada menambahkan pengambilan mata kuliah enrollment. Lalu pemberian nilai pada mata kuliah itu grading. Pemberian nilai mata kuliah itu remedial, dan di sini satu fitur tambahannya yaitu course history. Nah, yang pertama, adding new course ini atau change, yang dimana ini terjadi perubahan dalam menambahkan data mata kuliah. Sebuah mata kuliah terdiri dari 4 buah data, yakni kode mata kuliah yaitu code, mata kuliah name, dan kredit, lalu passing grade. Nah, di sini pembukaan mata kuliah course opening hanya dapat dilakukan bila mata kuliah, course, dan dosen atau lecturer sudah terlebih dahulu terdaftar di dalam simulatornya. Course history-nya yaitu fitur ini digunakan untuk menampilkan sejarah pelaksanaan suatu mata kuliah diurutkan mulai dari pertama kali dibuka. Ini input yang akan kita masukkan, course history, ada enrollment, grade, course add, dan student add, dan yang lainnya. Lalu ini output yang diharapkan. Baik, kita langsung saja penjelasan code-nya. Baik, ini pada driver one ini di baris pertamanya itu seperti biasa kita definisikan dulu di mana driver one ini berada. Lalu kita menggunakan public class ini kita deklarasikan yang pastinya. Lalu di sini saya menggunakan static final string delimiter yang dimana menggunakan tagger. Ini variabel ini untuk memisahkan token dalam inputnya. Selanjutnya kita ada public static void main yang dimana ini metode yang akan metode suatu main dalam titik masuk programnya. Selanjutnya di sini ada execute yang dimana ini untuk membuat objek dari kelas execute untuk dalam penjalanan program ini. Lalu kita menggunakan scanner untuk membaca inputnya. Selanjutnya juga ada string untuk menyimpan input. Lalu ada while, kita menggunakan loopingan while yang tak berujung untuk menerima input dari penggunanya. Nah, input scanner ini untuk membaca input dari pengguna, lalu jika ditaruh triple dex maka loopingan ini akan dihentikan. Selanjutnya ada token array, token input delimiter ini untuk memisahkannya.
Lalu di string ini, string comment pada baris 32 itu menyimpan sisa tokennya, lalu kita ada switch comment, yaitu ini untuk mengeksekusi operasi berdasarkan komen yang akan diberikan. Lalu di sini ada case course add, yang dimana case course add ini untuk objek course yang dibuat dan ditambahkan ke dalam daftar objeknya, sama dengan student add, lecturer, enrollment, dan yang lainnya. Selanjutnya kita ke enrollment remedial, student detail. Nah, di sini yang tadi saya bilang ada course open dan course history. Nah, course open ini untuk jika komen course open ini sebuah kursus yang akan dibuka. Lalu course history ini untuk riwayat sebuah kursus yang akan dicetak. Lalu kita membuat sistem out, yang dimana ini membuat loopingan ini akan selesai dan hasil eksekusi yang akan dicetak. Lalu input scanner ini menutup dari objek scanner yang selesai kita gunakan. Tujuan driver one ini dibuat itu untuk membaca dari perintah-perintah yang telah dibuat tadi, yang mana ini menambahkan kursus, menambahkan mahasiswa ke kursus, nilai, dan yang lainnya. Baik, kita lanjut ke course.java. Nah, baris pertama dan baris ketiga itu tidak perlu lagi dijelaskan, karena itu hal wajib yang akan kita buat pada programan. Kita definisikan dulu di mana course itu berada. Selanjutnya di sini ada public class course extend person ini, yang dimana ini ketergantungan dari atau inheritance dari si personnya. Selanjutnya di sini ada variable kredit, yang dimana untuk menyimpan jumlah kredit dari kursus, dan ada passing grade ini untuk menyimpan nilai minimal dari kursusnya. Lalu di sini kita mendapatkan ada metode get credit. Ada dua konstruktor, ada get credit dan get passing grade. Ini untuk mengambil nilai dari kredit dan passing grade-nya. Lalu di sini ada memakai metode similar. Ini untuk mencari kode yang sama di dalam list. Lalu kita menggunakan override untuk representasi dari stringnya. Nah, kode ini dibuat itu untuk mengakses informasi-informasi jumlah kredit dan nilai yang diperlukan untuk lulus. Saya menjelaskannya secara singkat saja dikarenakan ini lanjutan dari T06, jadi udah dijelaskan di video-video juga selanjutnya. Sebelumnya. Baik, nah di sini course opening ini merupakan tambahan yang diberikan di soal ini. Nah, course opening ini merupakan pembukaan suatu kursus di semester itu. Lalu course opening ini memiliki atribut, yaitu ada course, year, semester, dan ini draft. Selanjutnya ada dua konstruktor, yaitu untuk menginisialisasi atribut dari nilainya. Lalu kita menggunakan metode compare to, yang dimana compare ini mengimplementasikan ada comparable sehingga objek course opening ini bisa dibandingkan dengan objek yang lainnya. Lalu ada metode isOpen pada baris 40, yang dimana ini untuk mencari suatu kursus yang akan dibuka di tahun atau di semester ini, lalu dikoleksi list dari objek course opening. Lalu kita menggunakan metode MakeDraft, yang dimana MakeDraft ini menghasilkan draft untuk inisialisasi koleksi list dari objek lecturer. Selanjutnya kita menggunakan getCode, getYear, dan getSemester ini untuk mendapatkan informasi dari kode kursus, tahun ajaran, dan semester. Lalu yang seperti biasa kita menggunakan override, yang dimana ini inisialisasi dari course opening ini. Nah, dibuatnya course opening.java ini untuk memudahkan memberikan informasi untuk pembukaan kursus dari akademiknya. Dan ini untuk mengatur dan melacak kursus yang dibuka di setiap semester dan di tahun akademik itu. Lanjut kita ke enrollment.java-nya. Nah, pada enrollment.java ini di sini ada course, ada student, ada
string academic year. Nah, ini sama seperti tadi lagi, kita jelaskan secara singkat saja. Ada public enrollment course. Nah, di sini kita menggunakan metode similar. Nih, yang dimana metode similar ini itu untuk mencari pendaftaran mahasiswa yang cocok dengan koleksi list dan dari enrollment ini. Ya. Lalu di sini ada override to string-nya, lalu untuk menghasilkan representasi string dari objek enrollment, lalu ini merupakan tambahan dari code-code sebelumnya. Nah, di sini kita representasikan hubungan antara mahasiswa dan kursus dalam suatu akademik ini. Selanjutnya kita ke execute. Nah, kita langsung ke baris 12 saja, di mana public class ini merupakan public class yang berjurukan execute, lalu di sini ada private collection yang dimana ini merupakan deklarasi yang deklarasi itu yang pada baris 12. Nah, dibuat ini untuk variabel untuk menyimpan objek dari akademik, course, student enrollment, lecturer, course opening. Kok dua kali ya? Ya. Nah, lanjut di sini ada kita public execute lagi. Ini adalah konstruktor yang akan menginisiasi koleksi dari execute ini. Lalu di sini ada public collection student, ada get student dan get course yang dimana ini metode untuk mendapatkan koleksi mahasiswa dan kursus tadi yang ada. Lalu kita menggunakan print history yang dimana pada baris 54 sampai 70 ini kita cetak riwayat dari kursus dan pendaftaran mahasiswa. Lalu di baris ke-72 ada public course opening yang dimana ini untuk membuka kursus baru. Nah, lalu di sini ada course, ada student, lecturer, enrollment. Ini merupakan metode yang akan digunakan di objek baru dan koleksi-koleksi yang sesuai. Selanjutnya kita meng-override. Ini merupakan gabungan, jadi digabung di satu code execute.java ini. Kita override public string to string ini untuk representasi dari string dari objek si execute.java ini. Nah, tujuan dari code execute ini untuk mengelola data dari mahasiswa, pendaftaran, dan yang lain-lainnya. Digabung. Oke, kita lanjut ke grade. Grade Java ini merupakan lanjutan dari yang kemarin ya. Apakah ini perlu dijelaskan lagi? Kita menggunakan enum di sini yang dimana ini untuk mewakili nilai dari nilai atau grade dalam sistemnya. Jadi public enum ini yang dimana ini merupakan kebutuhan atau kegunaan dari dan kemudahan dari penggunaan enum ini menyediakan cara yang sederhana dan terstruktur. Dan ini membuat performa yang lebih baik. Baik, kita langsung saja ke grade list-nya. Nah, ntar kita ke grade list. Yang dimana di grade list ini langsung saja ke baris ketujuhnya. Public class grade list yang dimana ini ada 3 objek, yaitu ada course, ada student, dan grade. Nah, di grade list ini terdapat ada konstruktor, yaitu ada get grade, ada get code, get ID, get credit, dan ya
sama. Nah, yang dimana ini, konstruktor yang akan menginisiasi dari grade list itu. Selanjutnya di sini kita menggunakan set grade, yaitu untuk mengatur nilai dari grade. Lalu ada, mmm, menggunakan getter juga untuk mendapatkan nilai dari skala numeriknya. Nah, grade list ini, untuk kegunaannya itu untuk menyimpan nilai mahasiswa untuk setiap kursus yang akan diambil. Lanjut ke lecturer.java-nya. Nah, lecturer.java ini public class lecturer extend person, yang dimana ini, menggunakan metode inheritance, lanjutan dari person-nya. Selanjutnya terdapat 2 konstruktor, yaitu, mmm, lalu ada juga terdapat, getter dan setter. Nah, terdapat getter, kita menggunakan getter untuk mendapatkan, program dari studi pro mmm, prog program studi program, lalu ada email dosen dan inisial dari dosennya. Lalu kita override untuk menghasilkan representasi dari lecturer ini. Selanjutnya sama seperti tadi, inilah public abstract class person-nya, yang dimana kelas ini yang tidak dapat diinstansi secara langsung, namun kelas ini tuh merupakan turunan turu namun kelas-kelas turunannya dapat diinstansi. Jadi, person ini tidak dapat diinstansi, tapi kelas-kelas turunannya dapat diinstansi. Lalu ini ada ada code dan name, yang dimana ini identifikasinya. Lalu public void set code, yang dimana ini untuk mengatur dan mendapatkan nilai dari code dan name. Lalu kita, public string to string, yang dimana ini menghasilkan representasi dari person tadi yang mencakup nilai dan atributnya dari code dan name. Person ini dibuat itu sebagai superclass untuk kelas seperti student dan lecturer. Namun, di sini juga menggunakan metode toString, yang dimana untuk mendapatkan representasi konsistensi dari person dan kelas turunannya. Semester.java ini saya buat dan saya tambahkan, yang dimana di sini, ada public enum semester. Enum semester ini, memiliki beberapa konstansa, ada ODD, event, sort, dan NA. Private final string word-nya ini untuk menyimpan kata yang merepresentasi dari semesternya. Lanjut, sini ada get word, dan yang dimana get word ini untuk mendapatkan kata dari representasi semester tadi. Lalu sini ada find semester juga untuk mencari objek semester. Lalu enum semester ini dibuat itu untuk memudahkan dalam pengelolaan semester dari akademiknya. ODD itu, mewakili semester ganjil, even itu mewakili semester genap, short itu mewakili semester pendek, begitu. Terakhir yaitu ada student, ini public class student extend person. Ini tuh, subclass dari, person tadi ya. Nah, di sini terdapat 2 konstruktor juga, lalu ada metode, untuk mendapatkan metode getter untuk mendapatkan year dan studi programnya, baris ke-37 dan 42. Lalu di sini ada similar untuk dengan kode yang sama yang dikoleksi dari mahasiswa. Lalu put grade ini untuk, menambahkan nilai dari mahasiswa. Lalu di sini ada get grade list, ini untuk mendapatkan koleksi nilai mahasiswanya. Lalu di sini ada details, public string details, yang dimana ini untuk menghitung rata-rata mahasiswa, yaitu GPA. Nah, di sinilah GPA-nya itu. Nah, GPA ini dan total kredit yang akan kita ambil, lalu mengembalikannya dan dalam bentuk string. Nah, ini berupa GPA. Lalu di sini pada baris 100 kita override untuk representasi dari student ini. Student ini dibuat untuk informasi tentang mahasiswa yang terdaftar dalam sebuah instansi pendidikan. Baik, kita langsung saja ke
menjalankan code-nya. Ini merupakan dari auto grading yang telah saya buat. Sebentar. Ini auto gradingnya. Di sini ada 5 tes. Nah, tes 01 ini mendapatkan 20 poin. Nih, input dan outputnya. Jadi di sini sudah saya buat seperti ini agar lebih gampang untuk dalam menjalankannya. Mari kita coba code ini. Make compile. Kita copy ini untuk pertama kita buat dulu make test 01. Nah, ini sudah di copy. Nah, ini di sini ada lecture, ada course, student enrollment, student details. Nah, untuk di student details ini sudah terdapat yaitu Bang Marcelino Manalu, yaitu ini sudah keluar. Lanjut kita untuk menampilkan student details 12S20002. Kita triple dex kan. Nah, inilah yang keluar. Ini Bang Yoga, Bu Parmonangan, Bu Istusia, Bu Rosni, basis data, Bang Marcelino, Bang Yoga, dan ini merupakan dari student detailsnya. Baik, kita lanjut. Tes lagi. Ini input T02, T01, tapi yang tes keduanya. Kita lihat lagi. Di sini ada student add, Bang Marcelino, lalu ada student details juga, enrollment remedial. Nah, di sini kita lihat apakah sama output yang dikeluarkan Bang Marcelino, Bang Yoga, Bang Marcel Simanjuntak, Marcel Simanjuntak. Nah, ini ada student detailsnya Bang Marcel Simanjuntak lagi. Lalu Bu Istisia, DSI, Bang Marcelino, Bang Yoga, Bang Marcel. Nah, sesuai ya. Selanjutnya, tes 03. Tes yang ketiga. Nih, kita lihat Bang Marcelino, Bang Bang Marcel ini di sini di student details nih. Keluar Bang Marcelino, lalu di student details yang bagian ini NIM 123 Bang Marcelino, Bang Yoga. Keluar lanjut hmm, student add, ada course, ada lecturer. Untuk student detailnya tuh yang bagian hmm, sesuai ya. Baik, lanjut ke input yang keempat. Hmm, Ini lihat inputnya. Si story di sini ada ya. Kita bisa lihat ada course history, course open juga. Mari kita lihat. Yang dimana course history itu ada DSI. Nah, sesuai. Lalu di situ ada lecture, course at student enrollment. Nih course history-nya. Kita lihat sama. Selanjutnya tes yang terakhir.
Nah, di sini di input ini yang terakhir ini ada lecturer, course student, enrollment, course open, enrollment lagi dari grade dan ada enrollment remedial lalu ada course history-nya. Ini output yang diharapkan. Kita melihat ada DSI, ada 12S2, 1, 2, 3, lalu DSI lagi, NIM 2 dan 3, DSI 1, 2, 3, Bu Parmonangan, lalu Bu Istusia, lalu di sini ada. Nah, output yang dikeluarkan sudah sesuai semua, namun sebelum mendapatkan ini saya juga mengalami beberapa kendala dalam pemahaman konsepnya, lalu logika dalam pemrogramannya. Dan di sini untuk mengoptimalisasi dari kode dan menulis kode dengan cara efisien dan struktur yang akan dibuat. Baik, saya akan menunjukkan nilai saya lagi di akhirnya. Tadi sudah di awal juga saya sudah tunjukkan, tapi saya akan tunjukkan lagi di awal. Inilah yang saya dapat, 100/100. Baik, ini saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.